Kami dikeluhi seseorang yang setiap tahun berangkat haji. Dia mengatakan, orang sini kok kalau pulang haji tidak banyak yang menjenguk atas kepulangannya. Pertanyaan, orang naik haji itu mengharapkan atas orang untuk menjenguknya. Sikap yang seperti ini apakah termasuk riya, Ustaz? Iya, kalau memang betul loh ya yang ditanyakan. Lah aku mulai haji yang bondo nganggo raga tokeh. Bareng mulai udah ratilik ya udah ngerti nek aku haji. Kemudian ketika tidak dipanggil Pak Haji nesu. Aku ki mangkat ning Mekah ya nganggo ragat. Lah kok terus orang mbok celuk Pak Haji piye jenengku, di depan namaku sudah ada ha. Kan sudah ada ha. Nah, semuanya kembali pada dirinya masing-masing. Dia tunaikan ibadah haji hanya untuk sebuah gelar satu huruf H atau dua huruf haji, atau dia hajinya untuk Allah. Semua kembali kepada diri masing-masing. Kalau hajinya ikhlas karena Allah, begitu pulang tidak ditilii, ya tidak masalah. Begitu pulang tidak disebut Pak Haji atau Bu Hajah, ya tidak masalah. Kenapa? Karena hajinya karena Allah. Lebih memilih dikenal oleh penduduk langit daripada oleh penduduk bumi. Lah keuntungannya apa? Tadi diceluk Pak Haji, Pak Hajah, Bu Hajah, kok Pak Hajah? Pak Haji, Bu Hajah, keuntungannya apa? Tidak ada keuntungannya. Kalau kita tidak hati-hati, hanya gara-gara satu huruf H atau dua huruf haji, bisa jadi nilai ibadah haji kita gugur di sisi Allah karena riya. Karena riya itu membatalkan amal soleh. Coba diingat kembali itu. La tubtilu a'malakum, atau apa itu, surat apa lupa saya. Apa? Al-Baqarah 264. Quran surat Al-Baqarah 264. Riya itu bisa menggugurkan amal soleh. Pahala haji bisa gugur gara-gara tekan ngomah sampai tanah air. Kemudian riya tidak ditilii, marah dengan alasan tidak tahu kalau saya sudah haji nanti. Tidak dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah, marah. Saya itu sudah sejak 2 bulan haji. Sejak usia 2 bulan sudah haji, katanya begitu. Marah. Lah kalau haji hanya untuk itu, pahala kebaikannya tidak ada sama sekali. Bukan saya yang ngomong, tapi Allah yang berfirman. Mari. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasalin safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya, dan notnya tidak.
catatan kakinya, mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Sia-sia. Memang ayat ini memang untuk sedekah. Orang yang ngundat-ngundat sedekah, infak dan lain sebagainya sudah diberikan kok, diingat-ingat, disebut-sebut lagi, diundat-undat lagi. Atau sedekah dengan tujuan pamer, maka mereka ini tidak akan mendapatkan apapun di dunia dan di akhirat. Sia-sia kebaikannya. Begitu pula kita beramal soleh dalam hal ini haji. Begitu pulang dari haji kita sebut-sebut terus bahwa saya sudah haji, maka sudah sepantasnya dan seharusnya tetangga saya, jenengan-jenengan itu ngundang saya Pak Haji atau Bu Hajah. Wong saya datang ke Mekah itu juga dengan ragat yang tidak sedikit, kowe ra mampu. Panjenengan boten mampu, saya yang mampu. Lah rekoso-rekoso tekan kono berbulan-bulan. Begitu pulang sampai rumah kok tidak ditilii, sehingga tidak ada yang tahu tetangganya kalau saya sudah haji atau saya sudah hajah. Karena tidak ada yang tahu, maka potensi besar tidak akan dipanggil Pak Haji, tidak akan dipanggil Bu Hajah. Kalau itu dilakukan, hapus sirna semua pahala kebaikan hajinya, sirna, tidak dapat sama sekali. Perumpamaannya, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fasobahu wabilun fatarakahu soldan. Perumpamaan orang yang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Begitu batu licin itu tersapu oleh wabil, hujan yang sangat lebat, kira-kira di atas batu itu masih ada tanah tidak? Tidak, dia akan licin lagi, kembali licin, tidak ada apa-apanya, tidak ada pahalanya sama sekali. Begitu dia undat-undat, begitu dia pamer, maka pahala kebaikan hajinya hilang seperti licinnya batu yang terkena hujan lebat tadi. Rugi sia-sia. Nah, semua kembali ke masing-masing. Kita haji itu memenuhi panggilan Allah, memenuhi kewajiban dari Allah, karena Allah sudah mampukan kita baik harta, fisik, tenaga dan lain sebagainya. Maka kita datang menuju sana, menuju Mekah. Kita datang ke sana memenuhi panggilan Allah. Kita lakukan ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Perkara orang tidak tahu kita sudah haji, tidak masalah, dan alhamdulillah. Sehingga kita dijauhkan oleh Allah dari potensi riya, potensi pamer. Ya, ada lagi.